saham naik 100% pun itu kan udah oke banget kan. Betul. Jadi kalau kapitalnya cuma 100 juta, naik 100% pun, which is best case scenario, itu cuma baru 200 juta, which is not life changing money, not G-Wagon money, not Betul. mansion money. Betul. Is there a moment yang kayak ini sebenarnya agak gambling tapi lu all in gitu ke saham ini habis itu kayak 10x atau berapa x? Gue bukan cari 10x dalam presentase gitu. Pak Purbaya baru saja memberikan 500 Pak Purbaya. Siapa Purbaya? 88. Siapa Purbaya? Besok IHSG to the moon. Yes. Tansko Hengki. Santai. Memora forever. Saya dan Ko Hengki besok bakal membantu lah Pak Purbaya ketika butuh apa sih advisory atau advisor buat tentang IHSG, kita bisa ngasih outlook kita lah. Aman aja Pak Purbaya. Izin. Ya, Oke. bukan nyari 10x berarti? Gue lebih pentingin pertumbuhan equity kayak gitu. Oke. Jadi kayak gue all in, terus 20%, gue all in lagi, jadi gue gulungnya kayak gitu. Gue I see. bukan nggak suka ya, mungkin bukan style saya untuk all in satu, terus naiknya kenceng banget. 5x, 6x nggak bisa kayak gitu. Itu bukan style saya. Style saya adalah saya mencari ya kumpulin ya berapa puluh looping saya sebenarnya, loncat sini, loncat sana, loncat sini, loncat sana. Berarti inget nggak awal kapital tuh misalnya waktu itu gue masuk se-M, modal awal tuh berapa? Modal awal pertama kali trading ya 30 juta. 30 juta. Berarti itu duduk depan layar habis itu analisa mau pilih saham yang mana. Betul. Itu aktif setiap hari sampai sekarang ini kayak gitu. Jadi ya start dari 30 lah. Pertama kali top up ya 2,5 juta. Terus kayaknya suka nih. All in semua tabungan ya 30 juta. Jadi Iya. jadi a day in the life of a trader tuh gimana sih? Misalnya pasar buka tuh jam 9 ya, jam 10. Jam 9. Jam 9 berarti Koko udah duduk gitu, mantangin itu habis itu gimana? Maksudnya how does traders make their money? Oke. Kalau biasa guanya itu suka follow, sebetulnya gue follow the giants. Oke. Intinya kayak misal orang You follow me. Giants. Oh, kalau di crypto whale, kalau di crypto oke. whales, Follow the orang kaya lah intinya. Iya. Jadi kita melihat kayak ini orang ngapain sih kayak gitu kan. Kita yakin orang yang punya duit 1T, 5T, 10T, mereka beli sesuatu, mereka research-nya pasti deep. Yes. Mereka nggak sembarang beli, nggak kayak ya kalau kripto banyak orang Asal. yang ya kita lihat lah, kita bisa lihat orang yang duitnya banyak kena liquid habis, atau banyak bahkan orang duit gede itu mainnya meme coin kayak gitu. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya di saham itu jarang. Orang yang ngerti adalah orang yang punya duit gede, dia beli banyak. Nah, itu biasanya saya ikutin dia. Gitu. Emang the giants bisa di track kalau di saham juga bisa. Kalau di di-track? saham bisa di track. Kayak gitu. I Luckily see. bisa di track, dan kalau di saham selain bisa di track ada ciri-cirinya lah. Misal let's say if you are buying something gitu ya kan. Kalau di kripto orang yang punya 100M banyak nggak? Banyak gue circle Iya. kita lah. Paham lah. Easy nih, easy. Tapi kalau misalnya di saham yang punya 100M, 500M, 1T itu nggak banyak. Iya, itu very Nah, few. Jadi ketika mereka melakukan purchase sesuatu itu sangat mencolok kayak gitu. I Nah, see. dan biasanya nggak ada yang ngelawan. Makanya dari itu ya biasanya gue ngikutin aja. Strategi gue cuman kayak gitu. Loh, berarti what sets you apart? Maksudnya gue kan kalau pakai strategi itu kan mereka semua juga bisa ngelakuin itu. Gitu Ya. kan? So, berarti kalau Oke. questionnya what sets Ko Hengki apart apa? Apa ya? Menurut gua ini strategi di Indo nggak banyak yang tahu kayak gitu. Orang mal itu datanya di Indonesia itu berceceran. Ada di sini. Nah, saking banyak datanya, orang itu malas untuk menggali itu semua. Nah, that's my job biasanya gue gali. I see. Kalau lagi kayak gini nih, what's your strategy to make as much money as you can during a time like this? Bukannya kan buy when there's fear we be greedy, when there's greed we have to be fearful, right? Iya. Kalau lagi kayak gini berarti what should they do? What should we do? Ah. We're trying to learn. Kalau misalnya kita percaya misalnya kita nggak akan masuk frontier, it's totally a good time to bet. Tebakan gue kita sih unlikely lah masuk frontier. Masa kita disamain dengan Bangladesh, Benar, sama nggak mungkin. Afrika gitu. Sedangkan kita natural resources-nya banyak, orangnya banyak, tempatnya strategis. Jadi doesn't make sense. Nah, problemnya tinggal satu, apakah Konglo Play-nya itu masih lanjut. Nah, Konglo Play itu adalah saham-saham konglomerasi yang naiknya
luar biasa banyak. Jadi 100% itu kecil bagi saham-saham Konglo. Biasanya mereka naik 500, 500. 600%. Itu di sektor apa tuh? Kalau kita nanti baru kita mungkin nyerucut ke ticker atau spesifik saham ya. Kalau di sektor, what sectors are you looking at during a time like this? Properti kah? Is it tambang? Gue nggak pedulin sektor ya, gue pedulin duitnya lari kemana kayak gitu. Karena kalau my investment thesis adalah supply lebih gede dari demand ya naik kayak gitu. Oke, itu hukum alam tuh ya. Itu hukum alam kayak gitu. Jadi ya gue melihat supply-nya dan melihat orang yang kontrol demand-nya. Kalau misalnya kebalik, demand lebih banyak daripada supply, itu harganya naik. Ya, siapa yang bisa kontrol supply? Kalau misalnya supply-nya dari masyarakat begitu banyak, misal lu punya, misal Big Mo punya pegang saham BBCA 1T. 1T, Misal. masa 1T doang? Misalnya. Oke deh, 1T doang. Terus Trying being humble lah. oke. Ya. Enggak, aku kesel banget makin. Oke, 1T doang. Oke. Terus Let's say 1T. Terus Big Mo punya saudara semua punya 1T Resbob semua. 1T juga. Oke. Nah, ketika semua orang punya 1T, ketika harganya naik, apakah Big Mo jual? Bisa jadi yes, bisa jadi no. Bisa jadi yes, bisa jadi. Bagaimana dengan saudara Big Mo? Tandanya nggak kompak kayak gitu. Dia nggak kompak sih. Nah Nggak itu kompak. adalah masalah supply. Tapi kalau misalnya supply-nya dikontrol sama satu orang, misalnya Big Mo nih, 1T gitu ya kan. 100T shit. Nah, Big Mo bilang, 1T duit kecil, gue nggak mau jual Oke. kayak gitu. Nah, selagi Big Mo nggak jual, ya udah sahamnya aman aja. Gitu. Karena Big Mo punya visi yang jauh. Oke. Berbeda dengan misalnya gue punya, ya let's say punya 100M. Visi gue beda. Visi gue pengen ngeflip aja deh. Nyari 20M Iya, ya, oke. ngeflip aja deh. Nah, itu visi misi yang beda. Nah, itu adalah kita konteksnya supply and demand. Jadi, biasanya saya ngehitungin demand-nya sama ngehitungin supply-nya. Kayak gitu. Sentimennya where is the big money flowing into? Iya, betul. What is the big money doing? At a time like this, what is pengetahuan Koko? At a time like this, what are the big dogs doing gitu? What are the giants doing? It's hard to say ya. Kalau Indonesia ya pasti ya resources lah. Energi baru terbarukan itu salah satu yang favoritnya Indonesia. Oke. Karena konglomerasinya kuat di sana. Ya kita tambang-tambangan juga kuat lah. Intinya kayak gitu. Kalau kayak properti sektor kita agak cenderung lebih berat. Karena kita purchasing power-nya nggak banyak. Ketika purchasing power-nya, ya properti let's say. Properti sekarang harganya naiknya gila-gilaan. Yes. Siapa yang punya duit beli barang segitu banyak? Kecuali kita. izin. Tapi benar. Nah, jadi ya sektornya cenderung stagnan, nggak kemana-mana karena ekonomi kita nggak bertumbuh. Nah, kurang lebih ya seperti kayak gitu. Kalau kayak tambang, mining, emas kan kita ngikutin harga dunia. Emasnya naik ya rata-rata saham emas ya naik kayak gitu. Ngikuti harga karena kan harga emasnya naik. Ketika harga emasnya naik nanti laporan keuangannya naik. Nah, kurang lebih kayak gitu-gitu lah. Alokasi Kohengki berapa persen? Misal dari 100% kekayaan Kohengki berapa persen di saham, berapa persen di kripto, berapa persen cash, berapa persen properti atau berapa persen mobil? Aku nggak pernah klasifikasiin sih. Jadi ya momentum lah ya. Dulu ketika momentum ada koin yang jackpot ya saya all in 100% di sana. Zero cash, zero saham, zero equity. Masa sih? All in di koin? Koin salah satu koin. Bisa disebut nggak koinnya apa? Soalnya kalau orang yang ngikutin tahu koinnya Hyperliquid namanya. Hyperliquid. Betul. Berapa X itu di situ? Itu ya 10-an X kayak gitu. Dan waktu itu ya ngelikuitin semua barang lah tembak ke sana. Ngelikuitin semua barang real. For real kayak gitu. Itu mobil sisa satu lah kayak gitu karena butuh transportasi. Terus dari sana gua hidupnya pakai kartu kredit, terus pakai ya waktu itu masih pacar sekarang my fiance ya kan? Shouts out.